Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah saya menjadi seorang mualaf. Berawal kisah, waktu saya masih SMP, saya mendapatkan sebuah mimpi. Dan dalam mimpi itu, saya menemukan sebuah Al-Quran. Saking penasaran, saya ingin sekali membuka Al-Quran itu. Dan tiba-tiba saya membuka Al-Quran itu. Tiba-tiba Al-Quran itu bersinar terang. Dan saya pun kaget. Apa artinya ini? Kenapa benda ini bersinar? Dan saya pun terkaget dan terbangun dari mimpi. Dan saya menceritakan mimpiku pada mama. Mah, tadi malam saya bermimpi, saya memegang Al-Quran dan saya buka, Al-Quran itu bersinar terang. Apa artinya itu, mah? Nah, mama berkata, cuma mimpi doang kok, lupain aja. Dan hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan saya mendapatkan lagi sebuah mimpi. Dan dalam mimpi itu, saya bermimpi, saya dipakai jilbab oleh tangan seorang laki-laki. Dan ya, tangannya aja yang kelihatan, mukanya, badannya nggak ada yang kelihatan, tangannya doang. Dan saya terbangun lagi dari mimpi, dan saya duduk dan termenung di tempat tidur. Dan saya berkata, apa artinya ini? Saya harus berdoa, saya harus bertanya pada Tuhan, apa artinya ini? Karena hanya Tuhanlah yang bisa jawab semua ini. Dan saya berdoa, waktu itu saya masih Kristen ya. Dan dalam doa saya berkata, Tuhan, saya bermimpi seperti ini. Apa artinya mimpiku ini, Tuhan? Kalau memang mimpi saya ini buruk, kalau memang mimpi ini saya tidak baik, jauhkan itu dari saya, Tuhan. Jauhkan itu dari saya. Kenapa saya harus bermimpi seperti ini? Apa ada maksud dari balik mimpiku ini? Tolong biarkan saya melupakan semua ini, Tuhan. Dan setelah itu, hari berganti hari, akhirnya saya pun berusaha untuk melupakan itu. Dan tahun berganti tahun, dan saya bermimpi lagi. Dalam mimpi itu saya bermimpi saya sedang sholat, dan dalam sholat saya itu saya melakukan sholat dan sempurna. Saya sujud, saya ruku, dan saya berdoa, mengucapkan doanya itu sempurna banget, seperti udah benar-benar saya tahu gitu. Dan tiba-tiba saya terbangun lagi dari mimpi, dan saat terbangun saya berdoa lagi, Tuhan, saya bermimpi lagi seperti ini, tolong jauhkan mimpi ini dari saya, tolong jauhkan mimpi ini dari saya. Dan dalam doa itu saya menangis, kenapa saya harus bermimpi seperti ini, apa artinya ini? Dan suatu saat saya bertemu sama suami saya, dan suami saya ini seorang muslim. Nah, saya berkata, saya bertemu dengan seorang muslim, apa artinya ini ya, apa ini arti mimpiku? Dan suami saya itu mengajak saya nikah. Saya pun kaget, kenapa sih harus nikah sama dia? Dia Islam, saya Kristen, nggak mau ah. Nah, saking seriusnya suami saya sama saya, dia ngajak saya nikah terus dan terus. Dan saya pun tidak mau. Dan akhirnya saya melihat dia begitu baik dan dia begitu serius, akhirnya saya pun menerima. Tapi orang tua saya nggak setuju. Mereka merasa berat banget. Dan saking terus melihat suami saya itu sifatnya, orang tua saya pun setuju. Dan kami pun menikah. Dan saat menikah itu, mama dan papa berkata, kamu nikah beda-beda agama aja deh, nggak usah masuk Islam gitu. Kamu tetap Kristen, kamu tetap Islam, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi suami saya nggak mau, karena kalau dalam Islam, kalau nikah beda agama tetap saja dikatakan zina ya. Nah, akhirnya suami saya ngajak saya masuk Islam. Dan sebelum nikah itu saya sudah masuk Islam dulu. Dan saat itu awal pertama saya bersyahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Dan saat itu saya pun masuk Islam. Dan di saat saya sudah masuk Islam, saya pun menikah dan suami saya. Dan tapi orang tua saya nggak tahu kalau saya waktu itu masuk Islam. Dan setelah aku udah nikah dan dalam kehidupanku sekarang, aku memeluk agama saya, agama Islam sekarang. Dan dalam agama saya yang baru ini, saya menemukan sesuatu yang menurut saya berat sekali. Karena di Islam itu, saat kita ingin baca Al-Quran itu,
harus bisa bahasa Arab, dan doa-doanya itu bahasa Arab semua. Itu waktu itu aku belum bisa sholat, dan diajarin sama suami saya sholat, tapi waktu itu suamiku ngajarin cuman cara tunduknya aja, sujudnya, rukunya, cuma itu. Suamiku bilang, kamu sujud-sujud aja, tunduk aja, lihat gimana cara tunduknya. Kalau kamu udah bisa tunduknya, nanti saya ajarin kamu doa-doanya. Nah, setelah itu cuma tunduk-tunduk aja sholat. Dan suatu saat aku udah selesai, udah tahu cara sujudnya gimana, dan aku diajarin doa-doanya. Dan saat itu doa yang pertama aku diajarin itu Al-Fatihah, cuman Al-Fatihah aja. Dan saat itu aku sholat itu cuman ngucapin Al-Fatihah aja. Dan hari berganti hari aku pun diajarin lagi, dan aku pun belajar sendiri. Aku nggak mau diajarin suamiku karena suamiku sibuk, karena dia kerja, jadi dia kadang nggak sempet ngajarin aku. Dan aku berusaha untuk belajar sendiri, dan aku belajar doa-doa pendek. Dan dari doa pendek itu aku belajar dari Qul huwallahu ahad, karena hanya doa itu yang paling pendek ya. Dan setelah itu aku sholat Al-Fatihah dan surat pendeknya Qul huwallahu ahad. Hari berganti hari, dan aku ingin sekali menyempurnakan sholatku, dan alhamdulillah sholatku itu terus sempurna, masya Allah ya. Dan satu saat suamiku ngajak aku ngaji, dan aku pun ngaji. Dan dari itu aku merasa kayak gimana gitu, kok berat banget sih masuk Islam, harus baca Iqra kayak gini, susah banget. Dan suamiku ngajarin, dan aku kayak merasa berat banget. Dan akhirnya suamiku bilang, sabar, kita harus belajar dan terus belajar. Kalau kamu gak belajar, gimana kamu bisa? Aku pikir iya juga sih. Dan akhirnya aku belajar. Dan aku belajar dari kok 1, 2, 3 sampai akhirnya terus 1, 2 itu pun diulang-ulang terus, 1, 2, 1, 2 itu sampai selama 2 tahun. Aku ngulang-ulang terus dari Iqra 1, 2, 3, 4. Nah, itu selama berapa tahun. Kemudian tahun berikutnya lagi aku pun naik ke Iqra 6. Nah, dari Iqra 6 itu aku berhenti, dan karena saking udah sulit kan ya. Suatu saat aku diajak taklim sama suami saya, dan di taklim itu tiba-tiba aku disuruh baca Al-Quran. Dan aku pun kaget. Aku berkata, mohon maaf, aku belum bisa baca Al-Quran karena aku seorang mu'alaf. Dan teman-teman itu berkata, oh masya Allah, alhamdulillah, ya dah katanya kan. Hari berganti hari, aku terus belajar dan terus belajar. Dan akhirnya alhamdulillah aku bisa. Tapi aku baru nyampe Iqra 6 aja. Nah, aku belum bisa sampai baca Al-Quran, karena baca Al-Quran itu kan ada nggak ada harokatnya, dia putus-putus gitu kan, makanya aku nggak ngerti, aku belum bisa untuk sampai ke Al-Quran itu. Dan hari berganti hari, dan terus berganti hari, suamiku mengajak aku memakai jilbab. Dan aku merasa berat banget, kenapa aku harus memakai jilbab, nanti gimana kalau aku bertemu sama keluargaku, bagaimana tanggapan mereka pasti membenci aku. Dan aku berkata pada suamiku, boleh nggak aku nggak pakai dulu, soalnya aku nggak enak sama keluarga aku, mama aku, adik-adik aku, gimana nanti mereka, gimana reaksi mereka. Tapi suamiku berkata, saya berdosa kalau kamu nggak pakai jilbab keluar sana, saya yang berdosa, dosa itu saya yang tanggung. Hai teman-teman, nantikan kisah saya di video berikutnya. Di video berikutnya saya akan menceritakan gimana awal pertama kali saya memakai jilbab. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi langsung dari saya. Assalamualaikum, jangan lupa di subscribe ya teman-teman.